Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengaruh Kekuatan Pasar Terhadap Harga dan Efisiensi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firdatus Sadia, NIM E2019-2193. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengaruh finansial. Yang pertama adalah pengaruh terhadap harga. Pengaruh terhadap harga terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah kasus khusus, di mana pada kasus khusus ini pengaruh perubahan harga adalah monopoli perdagangan. Kenapa monopoli perdagangan dapat mempengaruhi harga dan keuntungan? Karena monopoli dapat menaikkan harga 2 atau 3 kali lipat tingginya dari biaya. Sebagai contohnya adalah kartel minyak OPEC yang menyatukan sebagian besar negara-negara pengekspor minyak dunia. Pada tahun 1973 sampai 1974, OPEC menaikkan harga minyak dari $3 per barel menjadi $14 per barel. Dan pada tahun 1979, harga didorong kembali sampai $34 per barel. Meningkatnya harga 10 kali lipat ini telah menghasilkan lebih dari $100 juta per tahun sebagai pendapatan yang berlebihan bagi anggota OPEC. Yang selanjutnya adalah studi skala luas. Studi skala luas penelitian atas besar kecilnya pengaruh kekuatan monopoli dipusatkan pada pangsa pasar dan konsentrasi. Pengujian dilakukan berdasarkan sejumlah sampel yang mewakili beratus-ratus perusahaan industri. Pendekatan yang dipilih adalah studi mengenai pengaruh pangsa pasar terhadap tingkat keuntungan suatu perusahaan. Dan selanjutnya adalah price cost margin. Monopoli mampu menaikkan harga di atas biaya marginal dan mampu mempengaruhi rasio harga terhadap biaya marginal. Rasio tersebut berhubungan secara terbalik dengan elastisitas. Permintaan semakin rendah, elastisitas berarti semakin tinggi rasio. Atau bisa dilihat dalam kurung P min MCI per MC. Idealnya kita hanya mengukur MC dan kemudian menghitung rasio untuk setiap produk dan perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengaruh terhadap tingkat keuntungan. Berdasarkan beberapa penelitian mengenai tingkat keuntungan dari perusahaan-perusahaan individual, nampak bahwa pengaruh struktur pasar semakin jelas, kekuatan pasar menjadi lebih besar dan efeknya semakin meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ada Rosalina, NIM E2019-2214, kelas Ekonomi Syariah 5 dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan poin B dari materi pengaruh kekuatan pasar terhadap harga dan efisien, yaitu tentang keuntungan dan resiko. Jika risiko dapat diukur dan risiko tersebut lebih tinggi untuk perusahaan-perusahaan dengan kekuatan pasar yang lebih tinggi, maka risiko dapat menerangkan sebagai atau seluruh dari keuntungan lebih. Maka kelebihan pendapatan kemudian akan menjadi upah ekstra untuk pemilik perusahaan atau risiko ekstra yang mereka tanggung, dan bukan dari kekuatan monopoli.
Hal ini penting karena resiko dapat berbeda dari satu industri ke industri lainnya. Kita harus memperhatikan bahwa resiko sering dikaitkan dengan pemusatan. Pemusatan yang tinggi mendorong terjadi fluktuasi keuntungan yang tinggi. Hal tersebut juga telah diperkuat dengan riset. Di antara 245 perusahaan besar di Amerika Serikat dari tahun 1960 sampai tahun 1969, resiko jangka pendek yaitu fluktuasi tingkat keuntungan tahunan secara statistik berhubungan dengan rasio pemusatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Dudi Kasmanwar, NIM E 2019-2205. Di sini saya dari kelompok 8 akan membahas materi tentang efisiensi. Efisiensi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu efisiensi X. Efisiensi X atau efisiensi internal berarti biaya pada tingkat minimum yang memungkinkan. Efisiensi X dapat dicapai dengan berada pada kurva biaya rata-rata yang dapat diperoleh. Setiap titik di atas kurva tersebut adalah memungkinkan. Juga peningkatan yang kecil dari efisiensi X dapat berarti suatu kenaikan dalam biaya sebesar 5% atau 10%. Peningkatan yang sangat besar tidak dapat diterima, walaupun pada saat kekuatan monopoli tinggi karena pasar saham dan tekanan-tekanan lainnya tidak dapat membiarkan mereka berakhir. Juga keuntungan secara relatif merupakan batas yang kecil, sering hanya 10% atau 15% di atas biaya. Menekan batas efisiensi X sebesar 10% sering dapat melipat gandakan batas keuntungan. Yang kedua, efisiensi alokasif. Untuk mengukur efisiensi alokasif membutuhkan elastisitas permintaan, kenaikan harga yang disebabkan oleh kekuatan pasar dan kecuraman skala ekonomi yang mungkin dalam setiap pasar. Jika elastisitas permintaan adalah unitari atau E sama dengan 1, harga akan naik sebesar 20% dan biaya tetap. Segitiga tersebut besarnya kira-kira 20% dari pendapatan total. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaid, NIM E 2019-2215. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang pemeliharaan sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA, produksi dan kesejahteraan tergantung pada sumber daya alam, sama halnya dengan ketergantungan terhadap faktor-faktor produksi lainnya. SDA ini terbagi dalam dua bagian dasar. Yang pertama adalah tingkat SDA yang dapat diperbaharui kembali. Ikan, hutan, air, dan lain-lainnya akan pulih kembali jika dipanen secara berlebihan. Biji tambang, minyak, dan batu bara akan habis dalam sekali pakai. Banyak SDA lainnya berada di antara kedua jenis ini. Tanah lapisan atas dan hutan rimba sebagai contoh sering dapat diperbaharui kembali, namun dengan biaya yang besar. Pilihan swasta dapat mencapai optimum tanpa membutuhkan pengarahan khusus. Pemilik sumber daya ingin memaksimumkan nilai asetnya. Jika pasar cukup sempurna, maka pilihan swasta akan membawa penggunaan sumber daya pada jalur kriteria sosial. Variabel-variabel kuncinya seperti tingkat bunga,
peramalan dan harga relatif akan muncul dalam pasar dan mengarahkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemilik dan pemakaiannya. Prevensi masa depan dan kelangkaan sumber daya yang ada harus menjadi perhatian apabila kita berharap untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dalam jangka panjang. Kelangkaan sumber daya juga menuntut kita untuk lebih toleransi terhadap generasi di masa yang akan datang. Pada keadaan seperti ini, ada baiknya kita mengingat kalimat bijak bahwasannya bumi beserta sumber daya yang ada sekarang bukanlah warisan dari nenek moyang kita terdahulu, melainkan titipan dari anak cucu kita di masa yang akan datang. Akses terbuka sumber daya juga mempunyai mobilitas dan sumber daya tertentu tidak dapat dioptimasi melalui persaingan. Setiap perusahaan mempunyai keinginan untuk memaksimumkan tujuannya. Hasil akhirnya dapat merupakan penggunaan sumber daya yang berada pada tingkat yang jauh dari tingkat optimal. Terdapat cukup banyak contoh-contoh seperti penambangan minyak yang pertama di Amerika Serikat yang memberikan banyak akses hubungan pada para pemiliknya dengan pengumpulan uang yang luar biasa sebesarnya. Setiap pemilik lalu berusaha untuk menambang minyak secepat-cepatnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan serta kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.